Baik, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah mengklik video ini. Di sini saya akan melaksanakan UAS, yang dimana UAS ini dalam sebuah proyek bagaimana pengaplikasian Smart PLS. Baik, langsung saja. Pertama, kita buka file dari tabulasi kuesioner, yang dimana saya di sini berabsen atau memiliki name dua terakhir dengan bilangan genap. Maka saya pilih kuesioner atau tabulasi kuesioner. Pertama, hal yang harus kita lakukan adalah mengcopy atau mengubah bentuk Excel ini menjadi sebuah file CSV. Caranya kita blok dulu data yang sudah dikumpulkan di kuesioner ini. Oke, kita buka Excel baru. Kita paste di Excel baru ini. Selanjutnya, kita save as dan beri nama Project Was. Kita ubah filenya dari Excel ke CSV atau Combat Delimited. Setelah kita ubah, kita save di file yang ingin kita save. Let's say kita save di sini di project. Setelah data tersebut tersimpan sebagai file CSV, kita masuk ke aplikasi Smart PLS-nya. Kita klik New Project. Kita tulis Project UAS. Create, dan create modelnya. Kita pilih model type-nya menjadi PLS SIM. Kita kasih model namanya menjadi SIM 1. Kita save. Lalu kita kembali ke menu awal. Kita import file data tabulasi kuesioner yang sudah kita ubah ke dalam bentuk CSV tadi. Kita pilih filenya, kita open, lalu kita cek datanya sebentar. Setelah dilakukan pengecekan, kita import file tersebut, maka jadilah seperti ini. Setelah diimport, kita cek dulu, lalu kembali ke menu awal, kita pilih ini, jadi akan tampilannya seperti ini. Hal yang kita lakukan selanjutnya yaitu dengan memasukkan variabel-variabel ini ke dalam sini. Kita langsung saja contohkan. Kita blok 5 variabel dari X1. Kita geser, maka file itu akan masuk dan kita rename. Kita tulis di sini disiplin. Oke. Disiplin. Yang kedua yaitu variabel X2, kita masukkan juga, kita tulis motivasi. Variabel ketiga yaitu variabel M, kita seret juga, kita tulis dengan kepuasan kerja. Kita rapikan dulu filenya. Ini kita ubah menjadi line indikator to the left. Kita geser dulu. Motivasi kita ubah juga line indikator to the left. Kita tempatkan di sini, kita rapikan supaya sejajar.
Ya ini juga sama mengenai kepuasan kerja oleh indikator sederhana juga. Kita taruh di tengah-tengah karena ini adalah sebentar kita rapikan. Nah, sudah rapi seperti ini adalah kita masuk ke variabel terakhir. Oke. Kita pilih Y. Kita blok 5. Kita geser. Lalu kita rename menjadi kinerja karyawan. Kita geser sedikit supaya rapi. Selanjutnya, hal yang kita lakukan adalah menarik hipotesis. Caranya, kita klik di sini connect. Hipotesis yang pertama, yaitu disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Caranya, tinggal diklik lalu ditarik ke kepuasan kerja melalui dari disiplin. Sudah terhubung, itu adalah hipotesis pertama kita. Yang kedua, hipotesis kedua adalah motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Sudah. Selanjutnya adalah disiplin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kita tarik aja sampai di sampai di kinerja karyawan. Selanjutnya motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kita tarik lagi. Itu adalah hipotesis keempat. Hipotesis kelima, yang dimana hipotesis kelima ini adalah hipotesis langsung yang terakhir. Kita tarik yaitu kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita melakukan uji eh, reliabilitas dan validitas. Dengan cara kita klik calculate, kita pilih PLS ECM algorithm, maka akan tampilannya seperti ini. Lalu yang perlu kita lakukan adalah membiarkan defaultnya atau standarnya default. Kita klik start calculation. Tunggu sebentar, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita melakukan uji variabilitas dan uji validitas dari data ini dengan memilih construct reliability dan valid. Nah, di sini kita bisa lihat di mana file atau data yang kita masukkan itu masih banyak kamera. Itu artinya data tersebut tidak memenuhi syarat atau belum valid. Kita cek lagi di outer loadings. Nah, di sini lebih jelas data-data kita belum valid semuanya. Nah, data yang tidak valid itu bisa dilihat dari warnanya. Yang dimana jika warnanya merah, itu artinya datanya belum valid karena persyaratannya nilai dari data tersebut itu harus lebih dari 0,7 baru bisa dikatakan valid. Jadi bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus eliminasi data-data yang tidak valid tersebut. Kita bisa lihat di sini data-data yang tidak valid. Lalu kita di sini tinggal hapus indikator-indikator dari masing-masing variabel yang datanya tidak valid. Caranya kita klik di sini delete. Kita tinggal pilih data yang tidak memenuhi syarat. Di variabel pertama di X1 itu ada di indikator nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5.
Itu adalah indikator-indikator yang tidak memenuhi syarat di variabel pertama. Di variabel kedua, yang nomor 1, indikator ketiga, dan indikator kelima itu dinyatakan tidak memenuhi syarat. Di variabel berikutnya, di nomor 1, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Variabel terakhir di nomor 1, nomor 3, nomor 4. Lalu kita ulangi kembali dengan calculate, ls, SEM algorithm, kita start calculation-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan data-data yang valid. Kita cek kembali di construct reliability validnya. Nah, di sini sudah tidak ada. Kita lihat pertama di average variance extracted-nya atau IVA. Datanya sudah melebihi 0,5. Di sini composite reliability-nya datanya sudah lebih dari 0,7. Selanjutnya kita cek di outer loadings. Loadings sudah semuanya berwarna hijau, tidak ada yang warna merah. Jadi hal yang kita lakukan barusan adalah kita sebut dengan model outer atau outer model. Dimana tadi outer modelnya kita menentukan valid atau tidaknya, harus nilainya itu di atas 0,7 bisa dikatakan valid. Dan kita sudah bisa lihat datanya sudah semua tidak ada yang berwarna merah. Itu artinya datanya sudah valid. Selanjutnya kita melakukan uji inner model namanya. Caranya cukup berbeda. Masih di calculate tapi kita pilih item yang bootstrapping. Kita tinggal klik, dia akan muncul seperti ini. Dan ada yang perlu kita ubah dari default, yaitu di test type yang kita akan menggunakan one tiled saja. Karena kenapa menggunakan one tiled? Karena kita hanya menggunakan satu jenis hipotesis. Kita klik lalu kita start calculation. Di sini adalah pengecekan final result. Yang pertama ada di specific indirect effects. Kita klik. Yang ini merupakan data dari hipotesis. Yang dimana inner model ini kita lebih dalam uji hipotesisnya. Hipotesis tidak langsung. Ini adalah dua hipotesis tidak langsung. Kita bisa lihat dari original sampel, sampel mean, standar deviation, dan statistiknya. Terakhir ada p-values. Ini adalah data dari hipotesis tidak langsungnya. Sedangkan dari sisa hipotesis langsungnya ada 5. Di sini kita bisa lihat original sampel, sampel mean, standard deviation, dan statistik serta p-values. Nah, di mana dari data hipotesis tidak langsungnya ada 2 hipotesis yang diterima, yaitu kepuasan kerja berpengaruh signifikan, positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan terakhir, kita melakukan pengecekan di atau yang namanya R-square. Caranya, kita harus kembali ke menu awal dan kembali menggunakan LSSEM algorithm. Kita tinggal start calculation. Lalu kita turun ke bawah. Nah, di quality criteria ada R-square. Kita klik dan inilah data yang dapat kita atau yang kita dapatkan tadi setelah dilakukan beberapa uji, baik itu reliabilitas dan validitas dan serta uji hipotesis dari inner model. Baik, itu saja yang dapat saya praktekkan pada proyek UAS kali ini di mana di mata kuliah PL atau aplikasi riset
kuantitatif dari Bapak Arya. Sekian, semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton video ini. Dari saya, terakhir saya mengucapkan terima kasih.